sesuai dengan keputusan Panglima Tertinggi dan pemerintah untuk segera mengakhiri pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah, dilancarkanlah operasi tegas oleh gabungan angkatan perang. Kesatuan-kesatuan yang mengambil bagian dalam operasi ini antara lain pasukan RPKAD, Banteng Raiders Diponegoro, Batalion 528 Brawijaya, 322 Siliwangi, Kavaleri, Artileri, CPM, Seni Pioner, Korps Komando Angkatan Laut, Armada Kapal Perang dan Pengangkut yang dipimpin oleh Korvet RI Banteng, pasukan gerak cepat Angkatan Udara, dan skuadron-skuadron pemburu, pembom serta pengangkut. Seluruhnya secara berangsur-angsur dipusatkan di Kepulauan Riau yang dipilih sebagai basis komando operasi. Komando tertinggi operasi berkedudukan di Tanjung Pinang, dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution dari RPKAD dengan wakil-wakilnya Letkol Udara Wiryadinata dan Mayor Laut Indra Subagio. 12 Maret 58 adalah D-Day yang bersejarah. Sejak pukul 5 pagi-pagi, mendululah skuadron-skuadron pemburu, pembom dan pengangkut menembus udara suram di atas daratan Riau. Kita mengikuti sekarang Komando X-Ray dalam gerakannya menuju Pekanbaru. Lapangan udara Pekanbaru menjadi sasaran pertama untuk memperoleh batu loncatan dalam gerakan selanjutnya. Pertahanan pihak lawan dapat diketahui antara lain berada di sekitar lapangan dalam jumlah yang cukup kuat dengan persenjataan lengkap termasuk penangkis serangan udara, basoka dan lain-lain. Dari pukul 6 pagi, pemburu dan pembom kita beraksi di sekitar lapangan menghujani kubu-kubu pertahanan musuh. Serangan yang tiba-tiba dan cepat menyebabkan musuh kalang kabut dan tak sempat mengadakan perlawanan. Mulai pukul 7.30, terjunlah pasukan-pasukan payung APRI berturut-turut dari 16 pesawat pengangkut C-47 di tengah-tengah lapang udara Pekanbaru. Pasukan pendobrak ini terdiri dari anggota-anggota Resimen Pertempuran Komando Angkatan Darat yang berbaret merah dan pasukan gerak cepat Angkatan Udara, semuanya berseragam perang macan loreng. Dalam waktu kurang dari 40 menit, lebih dari 500 orang pasukan payung telah terjun dengan berhasil. Secepat mereka tiba di tanah, payung-payung ditanggalkan, siap dan waspada menghadapi segala kemungkinan penyergapan dari pihak lawan yang tiba-tiba. Setelah ternyata bahaya serangan dari sisa-sisa pasukan musuh tidak ada, tanda berkumpul diberikan dari tempat di mana komandan berada. Satu persatu, anggota pasukan macan loreng keluar dari belukar-belukar dengan wajah berseri-seri, tapi tetap siap dan hati-hati. Berangsur-angsur, regu demi regu, datang berkumpul untuk menerima instruksi-instruksi komandan selanjutnya. Penerjunan pasukan-pasukan payung ini telah berhasil dengan gemilang, tanpa membawa korban seorang pun dan kesukaran-kesukaran yang besar. Semuanya berkat keberanian dan kecakapan prajurit-prajurit dan penerbang angkatan perang kita. Kerjasama yang baik antara angkatan darat dan angkatan udara telah ditunjukkan dan ternyata mendatangkan hasil yang tak kecil. Hal ini juga mendemonstrasikan kepada dunia luar bahwa Angkatan Perang RI selama perkembangannya 12 tahun ini
telah mencapai kemajuan-kemajuan yang pesat. Sementara itu, sebagian anggota pasukan segera membersihkan lapangan dari barikade-barikade. Anggota pasukan lawan yang tertangkap atau menyerah juga dimintai bantuan dalam hal ini. Pasukan-pasukan lainnya memberikan perlindungan dan meneruskan pengejaran. Dalam pembersihan di sekitar lapang udara Pakanbaru, pasukan kita menemui juga kendaraan-kendaraan pemberontak yang tidak ada manusianya, tapi penuh berisi senjata dan amunisi. Senjata-senjata ringan dan setengah berat, antara lain bazooka, senapan-senapan mesin otomatik yang modern dan masih baru. Kemudian ternyata adalah buatan suatu pabrik senjata Amerika Serikat yang didrop oleh pesawat tak dikenal 4 jam sebelum pendaratan ABRI. Pasukan-pasukan pemberontak karena kepanikannya tak sempat lagi membawa lari, sehingga sepenuhnya jatuh ke tangan pasukan pendobrak yang datang. Setelah lapang udara Pakanbaru dapat diduduki dan bersih dari segala rintangan, mendaratlah pesawat terbang yang membawa Letkol Udara Wiryadinata, Komandan Komando Kanguru. Yang pertama-tama datang menyambut beliau, antara lain seorang wakil Kalteks Pakanbaru. Tuan Brown atas nama Kalteks mengucapkan selamat dan menyatakan kegembiraannya atas kedatangan pasukan ABRI. Kemudian, pesawat-pesawat lainnya yang merupakan bagian dari jembatan udara antara Tanjung Pinang, Pakanbaru. Pesawat-pesawat ini membawa pasukan-pasukan bantuan dan perlengkapan-perlengkapan lainnya dalam rangka persiapan operasi selanjutnya. Sementara itu, prajurit-prajurit pasukan payung yang telah selesai dengan tugasnya yang pertama mempergunakan waktu terluang untuk mengobati luka-luka kecil di palang merah darurat dan beristirahat di sekitar lapangan. Sementara Komando X-Ray menduduki dan membersihkan lapang udara Pakanbaru, di lapang udara Kijang Tanjung Pinang terus terjadi kesibukan-kesibukan luar biasa. Pasukan-pasukan infanteri dari Komando Kuat dipersiapkan untuk berangkat ke Pelabuhan Udara Pakanbaru. Selain tenaga manusia, juga alat-alat perlengkapan, senjata, amunisi, alat perhubungan, dan bahan makanan dikirimkan.
Batalion Banteng Raiders Diponegoro yang terkenal merupakan bagian utama dalam komando ini. Pukul 12 siang, seluruh anggota pasukan komando kuat di bawah pimpinan Mayor Infantri Ciptono telah mendarat di lapang udara Pekanbaru. Tengah hari itu juga, KSAD Jenderal Mayor Nasution dan perwira-perwira dari Markas Besar Angkatan Darat tiba di lapang udara Pekanbaru.